Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, kita mengulang tentang run program korelasi ya. Kita menggunakan Excel. Ini ada 12 siswa, kemudian X-nya adalah motivasi, kemudian Y adalah kinerja. Jadi kita ingin mencari, nanti teorinya silakan dibaca, apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja, ya, kinerja guru dan seterusnya. Ini hanya contoh saja, apakah ada motivasi, ada pengaruh ya, motivasi terhadap prestasi boleh. Ini angkanya kita simulasikan, motivasi biasanya menggunakan angket 60 dan seterusnya. Kinerja itu biasanya menggunakan performance assessment ya. Gampang saja. Kita ingin mencari indeksnya, yang sedang kita cari sesungguhnya indeks korelasinya ya. Indeks korelasi sama dengan, Anda tulis klik di sini sama dengan, kemudian ketik corel. Corel di sini ada corel. Nah ini mau keluar corel, ikuti saja corel. Corel. Kemudian kurung buka ya. Anda blok motivasi siswa pertama sampai siswa ke-12 ya. Kemudian di sini diikuti oleh titik koma ya. Ada laptop yang menggunakan titik 2. Kalau di tempat saya kebetulan mintanya dia speknya adalah titik koma. Anda tulis titik koma. Nah, kemudian yang dikorelasikan ke Y, kinerjanya Anda blok lagi ya. Kalau mau ditarik ya, tarik sampai titik perpotongan ini, tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah, kemudian enter. Nah, inilah yang disebut dengan indeks korelasi ya. R disebut R, indeks korelasi antara X dengan Y. Berapa indeksnya? 0,6. Nah, sekarang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasinya, bagaimana interpretasinya? Nah, lihat di pedoman ya, lihat di pedoman. Nah, di sini sudah ada pedomannya. Tadi indeksnya berapa? 0,68 ya, 0,68 di sini. 0,68 berarti yang nomor 2 ya. 0,6 sampai 0,8 berarti tadi korelasinya adalah termasuk yang tinggi, yang kuat. Jadi motivasi terhadap kinerja ya, ditunjukkan indeksnya 0,68 termasuk adalah tinggi. Jadi kalau kasus ini, sampelnya ini, kemarin kita sudah membahas tentang sampel ya. Nah, ini contohnya 12, ini bisa kita generalisasikan ke dalam populasi. Ini cara pertama. Sekarang cara yang kedua interpretasinya adalah dengan menggunakan tabel ya, dengan tabel. Nah, tabel Anda nanti download ya, download tabel nilai R product moment ya. Di sini cara membacanya ini disebut dengan jumlahnya, jumlah siswa ya. Tadi jumlah siswanya berapa? 12 ya, 12. Nanti cara interpretasinya adalah cara mencari N-nya ya, cara mencari N itu dengan cara bagaimana ya, 1 N sama dengan ya, N sama dengan NR dikurangi 2 ya, kurangi 2. N-nya tadi 12, NR itu artinya ya, NR ya. Ya. Mohon maaf, ini DF ya, DF artinya derajat kebebasan yang nanti mau kita terapkan di dalam tabel ini, DF-nya ya, DF-nya. Ini namanya taraf signifikan ya. DF sama dengan N besar kurangi 2. DF-nya sama dengan NR-nya berapa? N-nya 12. Ya, 12. Kemudian dikurangi 2. Apa? 2 dari mana? 2 itu korelasi. X dengan Y ya. X dengan Y maka 2. Jadi kalau korelasi bivariat itu selalu 2. Maka di sini adalah konstanta ya, 2 ya. Maka sama dengan sini sama dengan 10. Jadi DF-nya adalah 10 ya. DF-nya adalah 10. Nah, cara mencari di tabel. Anda cari tadi
sudah ketemu DFN-nya adalah 12. 12 sama dengan menjadi 10 ya, ini 10. Anda cari signifikan. Signifikannya biasa dalam ilmu sosial itu selalu digunakan 5%. 5% artinya taraf signifikansinya adalah 95% kebenarannya, maka tingkat kesalahannya 0,05. Jadi ini yang dicari biasanya ilmu sosial termasuk ilmu pendidikan adalah ini. Berarti berapa? 0,6 ya, 0,63. Jadi kita pindahkan ke sini 0,63. Maka T tabel sama dengan 0,63. Sementara T hitung yang tadi kita cari dengan Excel berapa ketemunya? 0,68 ya. 0,68. T hitung sama dengan 0,68. Nah, kita konsultasikan ke dalam tabel ya. Konsultasikan ke dalam. Jika R hitung, ya R hitungnya kan ini. R hitung 0,6. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HA diterima ya, berarti ada pengaruhnya. Jadi ini jika T hitung lebih besar daripada T tabel ya, maka HA diterima. Ya, ini kan T hitungnya kan 0,8, T tabelnya 0,63. Berarti memang ya ada HA-nya diterima. Kalau HA-nya yang kemarin kan sudah dirumuskan, HA ya, HA. Berarti X berpengaruh terhadap Y ya. X-nya tadi apa? X-nya adalah motivasi berpengaruh terhadap prestasi atau kinerja. Ya, saya kira itu pembuktiannya ya. Jadi kesimpulannya pembuktiannya ada dua cara. Yang pertama, indeksnya tadi 0,68 berarti masuk di sini, termasuk hubungannya yang kuat. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah membandingkan dengan tabel. Tabel cara menghitung N-nya, mencarinya. N diketahui dari rumus ya, untuk mendapatkan N ya, rumusnya adalah DF kemudian NR ya, atau mungkin kalau dibahasakan ya N, cara mencari N ya, N sama dengan DF dikurangi NR, boleh NR ya, NR. Nah, sekarang DF-nya sama dengan N besar dikurangi NR. Ya. N-nya tadi berapa N-nya? N-nya adalah 12. NR selalu 2 karena ini korelasi. Berarti ketemunya adalah 10. Nah, 10 ini yang untuk menentukan N-nya ini. 10 berarti di sini. Ya. 10, kemudian taraf signifikansinya 5%, berarti 0,63. Kita bandingkan. Saya kira begitu. Silakan mempraktekkan, nanti saya kirim PowerPoint-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.